Halo bowlers, balik lagi di channel Headsis Indonesia. Kali ini kita punya sepatu yang kalian tunggu-tunggu. Ini adalah Nike LeBron 20. Dibanding seri-seri sebelumnya memang banyak sekali perbedaannya. Kemudian banyak juga peningkatan yang tidak terlihat. Lantas saya ingin memberitahu kepada Anda impresi menggunakan sepatu ini karena saya sudah mencobanya sebanyak 3 kali. Jelas sekali ini sepatu yang kortilnya jauh lebih baik. Traksinya juga ketimbang LeBron sebelumnya ini jauh lebih sempurna. Kemudian bahan atasnya dia lebih ringan, jadi membuat sepatu ini lebih nyaman digunakan untuk para guard sekalipun. Karena biasanya sepatu LeBron James itu berat, dan yang kali ini benar-benar lebih simpel dan tidak terlalu berat. Oke, langsung saksikan video reviewnya sampai selesai. LeBron 20 cukup fenomenal, karena setelah seri ke-15 kami tak lagi menemukan desain sepatu LeBron James yang simple dan nyaman digunakan. Barulah di seri ke-20 ini, Nike menghadirkan model yang sepenuhnya baru dengan potongan yang pendek. Sebagai sepatu termahal Nike, LeBron 20 ditawarkan dengan fitur-fitur canggih terkini. Yang menjadi keunggulan utamanya ialah cushionnya yang empuk, core feel-nya yang lebih baik, serta bobot paling ringan jika dibandingkan seri-seri terdahulu. Kini, semua orang bisa dengan mudah merasakan kenyamanan menggunakan sepatu LeBron James tanpa perlu memiliki bobot yang berat. Kehadiran sepatu ini sekaligus merayakan ulang tahun ke-20 LeBron James bersama Nike di NBA. Sebagai identitas, tertera grafik di sekeliling midsole untuk mengabadikan momen spesial. Ada juga logo Dunkman yang pernah diperlihatkan terakhir kali di LeBron 16. Traksi dengan pola ke segala arah di sini benar-benar sempurna. Untuk mengerem ke depan dan ke samping, kami rasa tidak ada masalah. Kami juga sempat bermain di lapangan yang berdebu dan tidak mengalami kendala. Untuk membuat traksinya kembali perfect ketika sudah kotor, Anda juga bisa mengelapnya dengan mudah. Menggunakan sepatu ini dan melakukan gerakan stop and go terasa menyenangkan. Tidak ada slip yang dirasakan, dan traksi juga menimbulkan bunyi berdecit. Sementara berbicara kekuatannya, kami rasa traksinya tidak begitu rekomen untuk di lapangan outdoor. Bahan karet yang tidak cukup keras sepertinya tidak menawarkan umur pakai yang panjang. Namun bila Anda memang tertarik menggunakannya di lapangan outdoor, sebaiknya pilih yang sudah menggunakan outsole XDR. Berbicara transisi sepatu ini, kami rasa tidak sepenuhnya sempurna. Bagian tengah terasa kaku dan sedikit menghambat dalam setiap akselerasi. Nilai 9 untuk traksi. Meski terlihat simpel, tapi LeBron 20 menyembunyikan banyak fitur canggih pada bantalan. Kami juga senang dengan penerapan ini karena malah terasa memiliki impact protection yang lebih baik ketimbang menggunakan Air Max besar seperti biasanya. Sekujur bantalan mengandalkan busa kuslon yang lembut. Kemudian di bagian tumit tersedia zoom unit berukuran besar dan dapat dirasakan sejak awal penggunaan. Sementara pada bagian depan ada zoom turbo yang porsinya tidak terlalu tebal tapi menawarkan perasaan yang rendah ke lantai. Begitu menyenangkan berdiri di atas penerapan bantalan baru dari LeBron James. Bahkan untuk bobot kami yang hanya 70 kg, efek yang ditimbulkan sudah begitu terasa. Namun, bisa dibilang sepatu ini tidak banyak menawarkan perasaan memantul. Lebih fokus terhadap peredaman yang baik. Yang kami sukai lagi ialah kestabilannya yang bagus dan banyak dikaitkan dengan Kobe 6 Pro. Ketika mendarat, kaki seakan jatuh ke bantal yang empuk dan bisa dengan mudah untuk kembali berlari. Oh iya, penerapan ini juga sukses memangkas bobot LeBron dari seri sebelumnya. Dan dengan begitu, para guard kecil juga dipastikan bakal lebih menyukai seri ke-20 ini. Nilai 9,5 untuk bantalan. Oke bowlers, buat Anda yang kakinya ramping, Anda mungkin bisa memilih true to size. Sementara buat yang kakinya lebar, saya sarankan langsung dari awal pilih upsize. Karena di bagian sampingnya ini
cukup ketat dan agak kaku juga, dia butuh break in. Jadi di awal penggunaan buat yang kakinya lebar tentu akan merasa kesakitan, terutama di bagian samping ini. Jadi kalau kaki Anda lebar langsung aja pilih upsize, sementara buat yang kaki ramping mungkin bisa berjudi dengan memilih true to size. Masalah LeBron 18 dan 19 masih sama, memiliki zoom di bagian upper yang mudah rusak. Kali ini di seri ke-20, Anda tak lagi menemukan hal tersebut. Itu juga yang membuat model terbaru terlihat lebih simpel. Sekujur sepatu menggunakan bahan mesh yang porsinya besar dan dipanaskan agar tetap kuat menjaga gerakan eksplosif dari para big man. Jika Anda lihat di lidah sebelah kanan, terdapat tulisan yang menjelaskan bahwa memang sepatu ini dibuat dengan spesifikasi terbaru untuk membuat nyaman para pemain muda atau generasi berikutnya. Kami sepakat dengan kalimat tersebut karena LeBron 20 memang terasa lebih fleksibel dan nyaman digunakan siapa saja. Masalah utamanya hanya terletak pada bahan atas yang tebal, membuatnya butuh waktu penyesuaian karena terasa masih kaku di awal penggunaan dan sepertinya akan membuat para pemain berkaki lebar kesakitan saat mencobanya. Kemudian bahan atas ini juga tidak sepenuhnya awet. Penggunaan rutin atau terinjak sepatu lawan tentu akan membuat jala pada upper mudah rusak. Lalu membahas lidah, kami senang dengan penerapannya yang tidak terlalu tebal, tetapi ada kulit sintetis yang kuat menahan tali. Lidahnya juga agak tegak dan kaku dengan bahan berlapis, sementara sistem pertalian tergolong standar. Namun Anda perlu mengikat talinya sebanyak 2 kali agar tidak mudah terlepas karena tali tergolong memiliki tekstur yang licin. Bagian yang kami sukai lainnya terdapat pada pergelangan. Anda seperti dimanjakan dengan bahan-bahan berkualitas. Ada lagi Nike Spear seperti LeBron pertama yang punya banyak rongga dan membuat pergelangan terasa nyaman serta tidak mudah gerah meski menggunakan kaos kaki tebal. Sebuah penerapan yang cukup menyenangkan. Nilai 8,5 untuk bahan atas. Meski memiliki potongan pendek, namun sepatu ini memiliki kestabilan yang baik serta kuncian di pergelangan yang maksimal. Ini juga yang membuat para pemain di NBA terlihat sudah mempercayakan LeBron 20. Tak terkecuali digunakan guard yang lincah karena bagian depan terasa mampu menjaga jari dengan kuat. Cocok untuk Anda yang suka gocek-gocek. Ada outsole yang terlihat overlap dan memagari area depan sepatu. Kemudian di tengah ada plat karbon yang diadaptasi dari LeBron 5. Lalu ditunjang dengan kulit sintetis di sistem pertaliannya. Hasilnya kaki dan tempurung bagian tengah terasa terkunci maksimal. Walaupun jika kaki Anda lebar, kemungkinan Anda tidak bisa mengikat tali terlalu kencang akibat dinding samping yang menjepit kaki Anda. Tapi secara keseluruhan, tak lagi dirasakan kesulitan memasukkan kaki ke dalam sepatu. Karena walau tidak dilengkapi dengan pull tab, ruang yang lebar memudahkan Anda dalam menggunakannya. Yang terakhir, kami merasakan TPU plastik yang kuat dan tertanam di area tumit. Struktur yang kokoh ini membuat kaki terasa mudah menapak sempurna. Menurut kami, LeBron 20 merupakan salah satu sepatu basket terstabil sepanjang sejarah. Nilai 9 untuk kuncian. Oke bowlers, jadi kesimpulannya LeBron 20 ini adalah LeBron terbaik yang pernah kami review. Kami juga suka karena kestabilan dan cushionnya mirip Kobe 6 Pro Throw. Tapi demikian, ini masih ada rasa LeBronnya banget. Jadi DNA LeBron tidak lantas hilang pada sepatu ini karena masih ada terasa kaku. Kemudian dia butuh waktu break in yang cukup lama. Saya sudah mencoba ini sebanyak 4 kali sampai review ini dan masih terasa kurang nyaman untuk kaki saya. Jadi kayaknya buat Anda yang kakinya lebar, Anda nih warning nih, sepatu ini kayaknya nggak cocok untuk kaki Anda. Tapi secara keseluruhan ini cukup menyenangkan dan mungkin menjadi salah satu pilihan Anda yang terbaik di 2022. Oke, secara keseluruhan kami memberikan nilai sepatu ini adalah 9 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Oke bowlers, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.